Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita pada hari ini dapat kembali berkumpul bersama dalam rangka membaca daripada Hadrah Basaudan, yang mana kita sama-sama tahu bahwa dengan membaca Hadrah Basaudan ini harapannya adalah Allah memberi perlindungan kepada kita sampai 1 minggu mendatang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita beserta seluruh ahli keluarga kita. Mudah-mudahan dari segala bentuk ujian, musibah, bala yang akan menimpa kita insyaallah berkat hadrah semoga semuanya tertolak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang menakdirkan kita pula pada hari ini, selain daripada membaca hadrah, kita juga ditakdirkan kembali hari ini insyaallah dengan izinnya kita dapat kembali mengkaji daripada nasihat-nasihat, mutiara-mutiara dari hikmah kalam Al-Imam Al-Ghazali dari kitab Mukasyafatul Qulub, yang alhamdulillah kemarin kita udah masuk ke dalam bab Al-Ghibah wa Namimah. Kita masuk ke bab tentang menggunjing dan mengadu domba, ngomongin orang beserta mengadu domba orang. Nah, kenapa ada bahasa bilang kalau lidah itu lebih tajam dari pedang? Ibu setuju lidah lebih tajam dari pedang? Setuju apa enggak? Setuju. Emang kenapa? Pernah ditusuk? Hah? Lidah lebih tajam kata dari pedang. Saya kasih tahu. Kalau lidah itu menggores hati. Kalau pedang menggores fisik. Menggores fisik dia, ya tangan, ya badan, apa aja yang pedang mau. Tapi bedanya lisan menggores hati. Kalau fisik sakit ngobatin gampang, kalau hati susah. Nah, di sini pasti banyak nih orang-orang yang suka sakit hati nih. Orang sakit hati, pegel gara-gara diomongin, gara-gara disakitin. Hari ini kita belajar bahayanya ngomongin orang kan. Sampai-sampai hikmahnya kenapa ikan gak punya lidah. Kemarin kita bahas juga 2 minggu yang lalu. Masih ingat ya? Ikan gak punya lidah gara-gara percaya sama bisikan iblis yang ngomong Nabi Adam bakal makanin kamu orang. Dengar kabar Nabi Allah Adam bakal makanin dia berkabar sama ikan dan sesama makhluk laut lainnya bahwa Adam bakal diturunin ke bumi dan dia bakal makan kita semua. Oh, dari situ Allah marah, dicabut lidahnya ikan dan sampai sekarang ikan nggak punya lidah. Kalau seandainya Allah marah sama kita juga nggak ada yang punya lidah. Benar nggak? Kalau ada dari kita yang seandainya berbuat demikian, lalu Allah langsung murka sama kita semua makhluk nggak ada yang punya lidah. Tapi Allah kasih kita perumpamaan ikan. Buat apa? Buat jadi pelajaran kita. Oh, apa jadinya makhluk ternyata hidup nggak punya suara, makhluk nggak ada bisa bahasa, makhluk nggak ada bisa ngomong. Hikmahnya cuman karena dia pernah mindahin omongan. Dan kita subhanallah, kebanyakan dari kita ini masalah hidupnya bukan dari hal-hal yang lain. Orang ujian misalnya materi, ujian rezeki umum. Jarang ada yang sakit hati urusan begitu.
Tapi kalau udah berkenaan sama orang, sakit hatinya panjang, tersinggungnya panjang. Maka saya mau ngingetin, perlu kita ini belajar dari tanah. Ibu tahu tanah yang kita injek setiap hari itu. Kalau tanah punya hati, gimana rasanya kita injek? Gimana? Kalau tanah punya hati, apa rasanya tanah yang kita injek tiap hari? Kita injek, kita tekan, kita gesek-gesek lagi. Belum lagi ditambah, itu baru yang injek. Belum yang nyongkel. Belum yang nyangkul dia. Tapi hasilnya tanah setiap kali ditusuk, dicangkul, keluar apa? Singkong, bawang, jahe. Katakan bumbu dapur kita deh. Bumbu dapur deh. Kalau dia kita jongkel, tetap ada hasil. Nggak ada yang dia congkel. Makin dalam dicongkel, keluar apa? Makin dalam dia dicongkel, keluar air. Nggak pernah dia ngeluarin yang lain selain daripada itu. Kita mesti belajar, nggak usah jauh-jauh, belajar aja dari tanah. Manusia nggak mungkin nggak disakitin, orang Nabi aja disakitin. Yang nyakitin siapa? Keluarga sendiri. Yang ngomongin, yang nyindir, yang nyakitin, yang ngeburu mau ngebunuh Nabi. Provokatornya siapa? Pamannya. Sebelum Umayyah bin Khalaf, sebelum Abu Jahal mau berencana bunuh Nabi, yang jadi kompor pertama Abu Lahab. Pamannya sendiri. Udah repot-repot kita bunuh aja, kata Abu Lahab. Makanya adanya surat Al-Lahab bukan surat Al-Jahl. Kenapa demikian? Tuh Abu Lahab provokator. Dikumpulin orang-orang kafir Quraisy, udah kita bunuh aja. Ujiannya dari paman sendiri. Yang ngejahatin paman dan diikut sertakan dengan pengikut-pengikutnya Abu Jahal dan Abu Lahab lainnya yang musuhin Nabi kita Muhammad SAW. Dimusuhin, Nabi yang lewatin, ngerasain, dijahatin, disakitin, ditusuk, dilemparin kotoran dan lain sebagainya, ngerasain. Tapi apa yang terjadi sama Nabi? Mau disakitin, mau dijahatin, mau ditusuk, mau apa? Nabi ya tetap Nabi. Oke, kita nggak usah melihat Nabinya. Kalau dari sisi itu Nabi paling sabar yang makhluk. Tapi kita belajar, disuruh belajar ibrohnya. Lihat aja, nggak usah jauh-jauh, lihat tanah. Jangan belajar ilmu langit, belajar nih ilmu bawah aja. Kalau kamu belajar ilmu langit, kita sombong. Tapi kalau kita belajar ilmu tanah, kita sadar, benar juga ya. Kenapa tanah makin dicongkel keluarnya? Sesuatu yang berharga. Makin dalam, makin jernih airnya. Kalau dia cuma di atas doang, boleh jadi airnya keruh. Tapi justru makin dalam keluarnya, makin bening, makin jernih, makin bagus. Subhanallah. Gak cuma sampai di situ. Kalaupun tanah itu dilemparin kotoran, digali untuk nimbun bangkai, tanah nggak pernah ngeluarin baunya. Kita wafat, digali kuburan, masuk ke tanah, bau nggak kita? Nggak bau, sama tanah ditutup rapat-rapat. Apa kita nggak bisa belajar begitu? Ada saudara kita ngelakuin kesalahan, tutup rapat-rapat, belajar dari tanah. Ini bangkai saudara kita nih, mau kita umbar, mau kita suruh orang cium juga. Mau kita kasih tahu orang baunya. Tuh kamu ke situ tuh ada bangkai saudara saya, cium sono. Tapi tanah hatta dikasih bangkai, ditutup. Kalau kamu congkel dia, lalu kamu kasih dia bangkai, kotoran dan lain sebagainya, ketutup. Orang-orang mau buang apa, gali, tutup, rapat, nggak ada kebuang, nggak ada yang kelihatan. Kalau di permukaannya barangkali masih kecium. Tapi kalau udah digali, dicongkel, ditaruh bangkai, umpamanya kita hidup, ada yang ngatain kita, ada yang jahatin kita, ada yang ngomongin kita. Ngomongin pakai mulut kan? Berarti digores hati kita. Boleh jadi dia congkel-congkel tuh hati kita. Dia garuk-garuk tuh hati kita. Nah, dia cakar-cakar tuh hati kita. Nah, kalau nungguin obat, kalau ngasih perumpamaannya, hati tuh kayak cermin. Cermin sekali pecah, gak bisa lagi disatuin. Berarti hati kamu murah.
Kasih perumpamaan yang cakep dikit dong. Cermin kebanting satu hancur, gak punya hati lagi dong. Hati tempat mahallur Rabb, tempat Allah memandang kita, tempatnya Allah melihat ketulusan kita. Masa segitu rapuh ya, baru diketrek dikit hancur, nggak kesisa tuh hati, remuk dia udah. Kita disakitin sama orang sedikit hancur. Berapa banyak orang aneh nggak mau lagi ke mana-mana, aneh mau di rumah aja, capek dengerin omongan orang. Siapa suruh dengerin orang? Emang kita disuruh dengerin orang? Kita nggak disuruh dengerin orang, kita disuruh ngamalin apa yang wajib kita lakuin. Kalau suruh dengerin orang, nggak ada nabi yang dakwah habis ngedengerin mulu. dengerin orang nggak kelar-kelar. Tapi kuping kita disuruh dengerin, cari yang baik. Orang ngomong biarin aja, kamu belajar aja jadi tanah. Tapi ingat, hati kamu lahanmu. Hati kamu itu lahannya kamu. Kamu mau bercocok tanam di sini tempatnya, kamu mau cari amal di sini tempatnya, jangan kotorin dia. Jangan kamu kotorin dia. Kamu kalau punya tanah kamu belum apa-apain tuh tanah. Ada orang punya tanah ditulis di depannya, saya ingetin, dilarang buang sampah di sini. Dia nggak mau tanahnya dibuangin sampah. Tanah dibuangin sampah aja kita bisa tulis, masa kita nggak bisa nulis di dalam diri kita, dilarang buang sampah di hati saya. Yuk, ini kamu yang mau ghibah, mau apa, mau ngomong sini ngomong aja. Saya udah punya pagernya, lempar aja nggak nyampe kamu. Bikin tembok yang tinggi, siapa aja mau ngelempar nggak nyampe. Pagerin yang gembok, yang kenceng, siapa aja orang mau nyolong, mau masuk ke dalam nggak bisa. Hati saya adalah lahan saya dalam bercocok tanam, bermuamalah saya di hadapan Allah. Jangan dikotorin. Masalahnya sumbernya kita terkadang ngotorin hati, sumbernya berasal dari ini nih bab yang kita lagi bahas nih. Jadi jangan sampai kita mau kalah. Terus tanah dipagar, tanah ditembok, hati nggak mau dipagar, hati nggak mau ditembok, tembokin, enak aja. Ini lahan saya, tempatnya saya dipandang sama Allah. Sampah-sampah buang. Udah kita jadi lahan, jadikan dia luasnya seluas lautan samudra. Jangan sempit, jangan ngibaratin lahanmu cuma 200 meter, 300 meter. Samudra, ada yang bisa hitung samudra berapa luasnya? Ya udah, jadiin dia luasnya kayak samudra. Orang mau timpuk batu gede dia nggak berasa, mau timpuk batu bongkahan gede dia nggak berasa, mau dilemparin bangke dia nggak berubah warnanya, mau diapain aja orang luasnya sesamudra. Jadiin dia bersih, jangan kotorin dia. Jangan kotorin kita yang ngotorin orang, atau kita yang terlalu peduli sama orang yang ngotorin kita. Si ini begini, kamu tuh yang lagi diomongin tuh, senyumin aja. Saya udah punya gemboknya, saya udah punya pagar, saya udah punya tembok. Nggak bakalan, nggak mempan masuk ke sini. Masuk ke sini sih boleh, tapi nyampe ke sini, saya punya gemboknya. Jangan pernah bilang hati kamu cermin yang mudah dihancurkan, tapi jadikan dia adalah baja yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang gak mudah dipatahkan oleh siapapun. Allah cuma mau hati kamu hancur untuk dia. Sampai Allah bilang, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah, saya bersama orang yang hatinya hancur gara-gara saya, bukan gara-gara orang. Kenapa itu? Tuh. Saya bersama orang yang hatinya hancur gara-gara saya. Bukan yang hatinya hancur gara-gara orang. Kalau seandainya tunggu ya. Iya. Biasa tuh kesenggol-senggol biasanya. Mana?
Taib. Hati kita biarin dia bersih, jangan sampai dia kotor. Udah. Allah bilang saya bersama orang yang hatinya remuk gara-gara saya, bukan gara-gara orang. Kalau kita ngadu di sejadah sama Allah, ya Allah hati saya hancur gara-gara disakitin nama fulan, malu kan mestinya kita. Allah bilang saya bersama orang yang hatinya hancur gara-gara saya, gara-gara ingat saya, gara-gara mengharap ampunan saya, gara-gara mengharap rahmat saya. Saat hati kamu hancur di situ kamu akan temukan Allah di sampingmu. Tapi kalau gara-gara orang ngadunya juga malu. Tapi segitunya Allah masih terima, subhanallah, masya Allah. Nanti mau ngadu gara-gara orang nggak apa-apa. Tapi tahu nggak yang dicinta sama Allah yang ngadu untuk orang tapi mau maafin orang. Ya Allah saya disakitin sama fulan, tapi demi keagunganmu ya Allah aku ridho. Aku maafin dia ya Allah. Aku nggak mau berhutang dengannya ya Allah. Udah saya ridhoin, saya maafin. Oh kata Allah dia maafin orang berarti dia mengharap maafnya saya. Dia nggak peduli sama orang yang jahat. Dia nggak peduli sama orang yang begitu nyakitin. Enggak, dia cuma peduli sama Allah. Disinilah tempatnya kita belajar bagaimana cara kita peduli hanya sama Allah, nggak peduli sama orang lain. Omongan orang, kejelekan orang, kejahatan orang, kezaliman orang sama kita, udah nggak usah diurusin. Karena kita lagi belajar buat tidak menzalimi orang lain. Kita lagi belajar untuk nggak ngomongin orang lain. Kita lagi belajar untuk nggak ngejelekin orang lain. Kita udah belajar kemarin masuk ke babul ghibah. Maka sebelum kita lanjut daripada kitab kita, sama-sama kita awali doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. حكي عن عمرو بن دينار أنه قال كان رجل من أهل المدينة له أخت في ناحية المدينة فاشتكت فكان يأتيها يعودها ثم ماتت وجهزها وحملها إلى القبر فلما دفنت رجع إلى أهلها ثم ذكر أن له كيسا كان معه فضيعه في القبر فاستعان برجل من أصحابه فأتى القبر فنبشه فوجد الكيس فقال للرجل تنحي عني حتى أنظر على أي حال هي فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر يشتعل نارا فرجع إلى أمه فقال أخبرني علام كانت أختي فقالت كانت أختك تأتي أبواب الجيران فتلقي أذنها إلى أبوابهم حتى تستمع الحديث لكي تمشي بالنميمة فعلم أن هذا السبب عذاب القبر فمن أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحترز من النميمة والغيبة. Dikisahkan katanya dari Amr bin Dinar. Kisah dari Amr bin Dinar ini beliau berkata, dulu ada seorang laki-laki dari kampung, dari suatu kota. Dia punya saudara, tinggalnya di pinggiran kota, perempuan. Kemudian dia ngeluh, saudara perempuan ini, saya sakit, kata dia bilang, saya lagi sakit. Maka si saudara laki-lakinya ini kesian, ditengokin lah saudara perempuan itu. Begitu dia nyampe, dia tengokin, tiba-tiba subhanallah saudaranya akhirnya meninggal, saudara perempuan ini. Sakit, jatuh sakit, lalu kemudian wafat. Maka akhirnya karena kebetulan dia di sana, saudara perempuannya meninggal, disiapin, dimandiin, proses pemakaman berlangsung sampai selesai. Selesai dia habis nguburin, jenazahnya udah dibawa dikuburin, dia nguburin, saudara laki-laki yang nguburin. Habis dia selesai, dia pulang ke rumah, dia ingat, ya Allah, saya punya kantong atau dompet. Kis di sini dibilang ibarat kantong atau dompet ketinggalan. Lagi gali kubur tadi.
Berarti ada di mana? Ada di dalam kuburan saudaranya tadi kan? Tapi masalahnya itu urgent, itu penting. Maka dia ngomong sama suaminya si perempuan itu. Ada sama keluarganya ini, saya harus bongkar kuburannya karena ada dompet saya ketinggalan di dalam sana. Baliklah si pemuda ini ditemenin sama beberapa keluarga, dibongkar kembali. Fanabashah, fawajadal kis. Dia temuin tuh dompet. Lalu timbul perasaan penasaran dalam diri orang itu. Baru dikubur nih. Tapi kok kenapa dia pengen ngintip? Apa yang terjadi sama saudaranya? Apa sih yang terjadi sama orang kalau udah masuk kubur tuh apa yang terjadi? Ibaratnya gitu. Dia mau ngintip. Begitu dia ngintip, kalau orang meninggal kan ada papan-papan lahat dulu kan gitu ya. Satu papannya di muka sama dia diintip, dia nemuin apa? Dia temuin di situ hatta anzur ayyi halinhi farafa'a ba'du ma 'ala lahat, dia angkat beberapa kayu yang ada di lahat, fa idzal gabr yash'al. Kuburannya nyala api dari situ. Dia bilang gitu. Faraja ila ummi. Saudara laki ini tadi pulang buru-buru nyamperin ibunya, kemudian dia nanya, "Akhbirni alam kanat ukhti." Umi, kasih tahu saya, dulu saudara perempuan saya tuh hobinya ngapain, kerjaannya ngapain, kenapa bisa sampai yang saya lihat itu demikian. Maka dijawab oleh uminya bilang, kanat ukhtuka, dulu saudara perempuan kamu itu biasanya datang ke pintu-pintu tetangga ngupingin. Ini ngomongin apa, ini tetangga lagi ada gosip apa, ini lagi bagaimana. Kalau zaman sekarang mungkin karena rumah nempel-nempel nggak pakai nguping ya, nggak perlu nguping lagi, udah diam aja di tempat ngeriung, orang-orang kumpul di situ pada ngomongin, begitu kan? Iya, udah nggak perlu. Kalau zaman dulu rumah-rumah berjarak nggak kayak rumah sekarang. Tati ala abwab, datengin pintu-pintu nyari kabar berita. Fatulgi udhunuha ila abwabihim, dia nempelin kupingnya ke pintu-pintu tetangga, nyari tahu ada apa nih, tetangga lagi ngapain, lagi ngomongin apa. Oh, saking ausnya sama ngomongin orang, saking ausnya sama berita orang. Dan jangan salah loh, ini zaman dulu yang gak ada kehidupan apa-apa, orang haus akan berita tentang orang lain. Zaman kita sekarang disodorin berita orang. Ente gak usah ke pintu, kamu di rumah bisa tahu kabar orang dari handphone, dari telepon, nih kuping. Arisan kumpul bersama, nyampein kabar fulan nih begini, kabarnya begini, gak perlu dari pintu ke pintu. Ini orang zaman dulu, dari pintu ke pintu, saking ausnya sama berita, saking ausnya sama khobar, pintu dengerin satu-satu, kupingin ditempelin. Begitu dia dapat kabar, tamshi bin namimah, di jalan deh mulai ngadu domba. Si ini ngomong begini, si ini ngomong begitu, si ini ngomong. Tuh, adu domba orang profesi, tahu nggak? Adu domba orang tuh profesi. Ada orang memang yang jadiin itu kebiasaan dia. Kan kemarin udah kita bahas, kata ulama sebabnya orang dapat anak ngadu domba apa? Gak baca doa waktu berhubungan intim sama suami. Jika dalam hubungan intim itu menghasilkan anak, maka anak yang keluar kemungkinan besar akan menjadi anak yang tukang ngadu domba orang. Jadi Nabi itu gak pernah ngajarin sesuatu sia-sia. Gak ada orang diajarin kayak gitu mikirnya mana sempet, mana keburu, mana ini, mana itu bahasanya. Diajarin sama Nabi. Segalanya tuh pakai proses, pakai tahap, karena apa yang kamu lakukan itu tujuan utamanya agar kamu menghasilkan bibit unggul. Kamu menghasilkan bibit unggul, bukan mau mencetak anak cuma atas dasar buah hati, bukan. Atau atas dasar buah cinta, bukan. Dari awal prosesnya. Kamu bisa dapetin anak itu anak benar apa kagak dari awal prosesnya. Dan ini subhanallah, begitu saudaranya dapat cerita dari ibunya, jadi kergaan si saudara perempuannya, nempelin kuping, nyari berita, habis dia nyari berita dipindahin kabar dari sini ke sini, pindah sampai diterima sama orang dengan versi cerita yang berbeda.
bikin orang yang satu dengan yang satu jadi berantem, bikin orang yang satu dengan ini jadi ribut. Subhanallah. Ala hadas sabab. Berarti gara-gara sebab ini dia dapat siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipikir mindah-mindahin omongan tuh nggak nganterin kita kepada kehancuran. Setiap orang yang hancur ibaratnya hubungannya karena kita, hakikatnya kamu lagi menghancurkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Berarti kamu sedang mempertaruhkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Jadi ibaratnya nih umpamanya nih, besok-besok ibu-ibu kalau punya teman lagi cerita, kenal tahu nggak sih ini begini. Oh bilangnya apa? Ana bariun min dzalik, saya nggak mau ikut campur. Ana bariun min dzalik, saya nggak mau ikut campur. Serah urusan ente mau ngapain, masa bodoh. Jangan ikut, jangan ngomong masa. Iya, kalau masa kan nyaut ya, panjang ya, masa kata dibilang. Begitu udah ngomong masa panjang deh, benar, nggak tahu kata ngomong, udah baru masa, nyaut masa aja udah panjang. Baik-baik, gitu ya, dijaga. Jadi anak bariun min dzalik, dengar orang, dengar kabar nggak si fulan, nggak ikut-ikut, aneh nggak mau ikut-ikut, urusan ente aneh nggak mau ikut-ikut. Kan Allah bilang, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu mau tahu hamba Allah yang benar itu? Hamba Allah tuh yang mana? Yang kalau jalan di muka bumi ini haunan. Jalannya enggak gerabak gerubuk, jalannya tenang, santai. Jadi ciri-ciri orang tenang tuh emang hambanya Allah yang benar. Yang diminta enggak gerubuk-gerubuk. Nabi soalnya jalannya begitu. Kalaupun kita orang gesit tapi enggak seleboran jalannya. Beda orang gesit sama orang seleboran, jalan beda ya. Gesit. Rasulullah juga jalannya gesit. Sahabat kalau jalan sama Rasul udah kayak sahabat mau ngejar Nabi itu kayak mau lari. Saking cepatnya setiap langkah yang dilakuin Rasulullah. Rasulullah jalan, tapi hudu, nggak kalut, tenang, cepat tapi tenang. Itu jalannya Rasulullah. Allah kasih sifat wa ibadur rahman, hamba-hambanya Rahman. Kalau jalan di bawahnya haunan. Wa idza khatabahumul jahilun, dan mereka kalau diajak ngomong sama orang jahil, orang bodoh, berarti orang yang nyampein kabar sama kita tanpa kebenaran dan lain sebagainya kan jahil. Atau ada orang ngabarin si ini apa tadi habis ngomong kamu begini-begini, anggaplah mereka orang jahil, orang bodoh. Jawabnya apa? Allah yang ngajarin. Galu, katakan pada mereka yang bodoh itu salam. Aneh mau selamat, aneh enggak mau ikut campur urusan ente. Ini enggak, kadang-kadang suka ada hero enggak di tempatnya. Suka ada pahlawan bukan di tempatnya. Ada temen ngadu, si ini begini-begini, siapa? Sini ntar gue yang maju. Pahlawan kesiangan itu. Bukan itu yang diminta. Ini enggak, ada temen yang ribut, dia yang mau. Wah kan pahala nolongin orang. Yang pahala itu as-sulhu bainatnain. Ingat, yang pahala itu yang satu berantem sama yang satu, kamu di tengahnya nyatuin, itu benar. Itu baru pahlawan. Tapi kalau satu temen disakitin kamu yang maju, kamu bukan pahlawan. Kamu bodoh. Karena kamu sama. Allah yang suruh kamu ana salam. Bilang sama mereka galu salam. Allah yang bilang katakan kepada yang ngomong itu, saya mau selamat, saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Jadi kalau ada teman ngadu, dengerin aja. Oh iya, yang sabar deh. Besok kamu cerita lagi sama kamu. Yang sabar deh, katanya nggak seru, dia nggak kapetnya ya. Ini cerita. Nggak seru cerita sama kamu, nggak seru katanya bilang. Nggak enak nih cerita sama dia, jangan cerita lagi deh. Nggak punya gairah hidup katanya. Iya, nggak ada gairah hidup ya, nggak, tinggalin. Kita yang disuruh galu salama, ucap ana bariun. Saya mau lepas tangan dari kamu, nggak mau ikut campur urusan kamu. Urusan saya juga banyak, pakai ngurusin kamu. Urusan saya sama suami banyak, urusan saya sama anak banyak, urusan saya sama Allah banyak, pakai ngurusin urusan kamu. Kamu urusin sendiri, bukan anak kecil. Gitu. Nggak usah. Ada teman datang minta pembelaan, Allah bilang
Kalau ada di antara kalian didatangi oleh seseorang bawa berita, fatabayyanu. Cari tahu dulu, ini berita benar apa enggak? Ini enggak, ditelan melek-melek. Benar deh, udah benar, enggak mungkin. Dia enggak mungkin salah, udah pasti benar. Hati-hati. Jadi kalau mau cerita tuh jangan langsung benar, enggak, belum tentu benar. Kan dibilang, barang siapa orang menceritakan tentang kejelekan orang yang tidak dibuat oleh orang itu, maka sebelum dia wafat dia akan terkena dampak musibah dari ujian yang pernah kamu bicarakan tentang orang itu. Kita pernah ngomongin orang apa, padahal orang itu gak ngelakuin itu. Gara-gara kita nih ngomong, sebelum kita meninggal Allah bakal buat kita ngelakuin dulu perbuatan yang kamu pernah tuduhkan itu sama orang. Jadi hati-hati. Bukan hak kita buat nuduh-nuduh orang, bukan hak kita buat ngomong-ngomongin orang. Jadi ingat di sini bahkan siksa Allah Subhanahu wa taala di alam kubur bisa diraih bahkan oleh orang yang demen dengerin ghibah atau demen dengerin namimah, maupun juga pelaku namimah dan pelaku ghibah yang suka ngomongin orang-orang. Mereka satu sama lainnya saling keterikat untuk mendapatkan siksa Allah di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Faman arada, maka dibilang oleh Imam Ghazali, barang siapa yang pengen selamat dari siksa kubur, falyahtazu minan namimah wal ghibah, maka hendaknya dia mewaspadai diri, melindungi diri, menjaga diri dari yang namanya al-ghibah wan namimah. Jaga diri dari ngomongin orang, menggunjing orang, dan jaga diri dari mengadu domba orang. Kemudian wahukiya an Abil Laits al-Bukhari annahu kharaja hajan faja'ala fi jaybihi dirhamain wa halafa anna an aghtabtu ahad fi tariq Makkah dhahiban aw iyaban falillahu alai an atasaddaq bihima fadhahaba ila Makkah wa raja'a ila manzilihi wa dirhaman fi jaybihi faqila lahu fi dhalika qala li an uzni mi'a marra ahabbu ilayya min an aghtab marratan wahidah. Qala Abu Hafzul Kabir, law lam asum Ramadan ahabbu ilayya min an aghtab insanan. Thumma qala man ightab faqihan jaa yaumal qiyamah maktuban ala wajhi hadza ayis min rahmatillah. Ada seorang ulama namanya Abil Laits al-Bukhari. Suatu ketika beliau pernah pergi ke Mekah untuk pergi haji. Sepanjang dia jalan dia kayak menantang dirinya sendiri. Dia bilang dia taruh uang 2 dirham atau 2 dirham di dalam kantongnya. Dia ngomong, sepanjang saya jalan ini, saya pergi sampai saya pulang ke tanah air saya, sampai ke rumah saya nggak mau ngomongin orang. Dan kalau sampai terjadi, dia sumpah, ini 2 dirham, 2 uang saya nih, sisa ini doang bakal saya sedekahin sama orang. Berarti saya udah nggak punya apa-apa. Dia kayak nge-challenge dirinya sendiri. Dia nantang dirinya sendiri. Enggak, kalau sampai saya ngomongin orang di jalan atau di haji atau sampai saya pulang, nih bukan jadi punya saya bakal sedekahin sama orang tuh waktu juga. Subhanallah, dia challenge dirinya. Dia enggak ngomongin orang, dia pergi ke Mekah, dijalanin haji, sama sekali dia enggak ngomongin orang, enggak sampai dia ghibah, enggak sampai dia namimah, sampai dia pulang ke rumahnya, duitnya masih utuh. Kan dia challenge dirinya nih, wadirhaman masih utuh, kata dia bilang, PJB. Faqila lahu, orang-orang nanya sama dia, kenapa kamu sampai sebegininya? Dia sampai ngomong gitu, kenapa kamu sampai sebegininya? Maka dia jawab, li'an azni mi'amarah, saya ngelakuin perbuatan zina ibaratnya 100 kali, lebih saya sukai daripada saya harus ngomongin orang 1 kali. Kenapa demikian? Kalau kamu ibaratnya zina, ini bukan sesuatu yang harus kamu tiru, tapi ini perumpamaan antara dosa yang satu dengan dosa yang satu. Mana yang lebih dosa? Biar kamu tahu. Karena kita bahkan zina jauh, tapi kalau ghibah semua. Lihat bagaimana ulama menyikapi bahkan ghibah, dosanya dianggap lebih besar daripada zina. Beliau bilang, lian azni mi'amarrah, saya umpama kasarnya, saya zina 100 kali lebih saya cintai daripada saya harus ngomongin orang 1 kali. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa orang yang menghibahi saudaranya sesama muslimin, maka dosanya sama aja seperti dia itu menyetubuhi ibunya sendiri. Dia berzina sama ibunya sendiri. Dan ingat, kalau kamu ngelakuin ghibah, ada yang rugi 2 di sini. Ghibah dosa, zina dosa.
Tapi perbedaan zina sama ghibah, perbedaannya, kalau ghibah kamu udah dapat dosa, kamu ngelempar pahala kepada yang kamu ngomongin. Berarti kamu dapat rugi berapa? 2 kali. Dan di awal kita bahas, tiap orang ghibah maka dia ngelempar pahalanya kalmanjani, kayak ketapel, dilempar, nyampe tuh orang yang diomongin di mana aja, mau di Kalimantan, mau di mana yang diomongin, nyampe semua pahala dia. Pahala dia, sampai dibilang gitu. Tapi kalau zina urusan kamu sama yang ngerjain, sama-sama suka, berarti urusannya kamu sama Allah. Zina dosa besar. Besarnya bukan main, tapi kalau kita ukur di sini berarti dosa zina sama ghibah jauh lebih besar daripada zina. Nah, zina dosa besar, ghibah jauh lebih besar daripada zina. Jadi jangan pernah kita anggap sepele, oh cuman ngomongin orang. Kan kita nggak sampai ngerampok, kita kan nggak sampai ngezina. Dosa zina lebih besar, itu asumsi kita, payangan kita, pikiran kita. Ternyata dari sisi agama, al-ghibah wa zina akbaru. Berarti dosanya ghibah lebih gede daripada dosa zina. Yang kita nganggap sepele, ternyata tidak sepele di mata agama. Nauzubillah min dzalik. Di sini kemudian dibilang Abu Hafsul Kabir. Beliau berkata, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, "Laulam asum Ramadan." Puasa di bulan Ramadan lebih aku cintai daripada saya harus ngomongin orang. Kenapa dia ngomong begitu? Puasa Ramadan berat. Kita puasa Ramadan berat gak? Jujur berat. 1 bulan gak makan gak minum, 1 bulan suruh nahan diri buat gak ngomongin orang. Iya, kata Sayyidina Umar, saya lebih cinta puasa Ramadan daripada saya harus ngadepin 1 hari di mana saya harus ngomongin orang. Biarin saya disiksa lapar aja, biarin saya disiksa aus, tapi jangan goda saya buat sampai ngomongin orang. Subhanallah. Jadi kita perlu belajar tekad-tekadnya orang soleh yang benar-benar gak mau dari mulutnya itu gampang ngomongin orang, gampang ngejelekin orang, gampang mencela orang. Pengennya mulut ini dijaga. Setiap ngelihat orang, pasti dari sisi orang yang kita lihat kurang baik itu ada sisi baiknya. Tugas kita bukan mencari jeleknya, tapi mencari baiknya. Ingat, maka kan ada sebuah perumpamaan ya. Ada orang bangun rumah atau bangun tembok lah katakan. Orang bangun tembok udah susun rapi, bataknya disusun rapi, sampai cakep tuh tembok, keker, kokoh tuh tembok dibangun, bataknya kesusun rapi. Tiba-tiba ada 1 batak miring. Dari 1000 batak yang dia taruh, 1 batak miring. 1 batak miring. Lalu yang bikin ini, dia yang bikin ini ngomong, saya sudah merusak karya saya hanya karena 1 batak yang jelek ini. Dia gak senang sama karyanya, dia pandangin, dia kecewa. Setiap kali dia lihat tuh tembok dia sedih. Katanya tuh tembok gak nyenengin saya. Udah 1000 batak saya rugi, saya taruh di situ, saya mau susun tadinya dengan indah, cuman gara-gara 1 keindahan 1000 hancur. Kata dia bilang gitu. Berarti ada 999 batak jelek gara-gara 1 batak yang jelek. Ini dia ngegerutu. Tiba-tiba ada 1 temannya datang. Dia ngomong gini, ini batak siapa yang bikin? Ini tembok cakep banget. Kata teman nih yang bikin nih ngomong, kamu bilang ini bagus, bagus, kokoh, megah, cakep. Kamu gak lihat ada yang jelek? Dilihatin, nggak ada, cakep semuanya. Kamu lihat lagi yang benar. Dia ngomong, ini nggak seindah yang kamu pikirin. Dilihatin lagi, nggak ada. Bagi saya ini perfect. Maka datang orang ketiga, selaku gurunya orang yang bijak.
bilang, syuf, dua insan punya cara pandang berbeda. Yang satu batak miring dikit, masalah, merusak 999 batak lainnya, seolah nggak punya keindahan. Adapun yang satu memang nggak pernah nyari jeleknya, bahkan Allah nggak tunjukin jeleknya. Berkali-kali suruh lihat lagi. Apanya yang jelek? Gak ada. Lihat lagi, mana dicari? Keselip tuh satu nggak kelihatan, mana yang bikin jelek? Gak ada. Kita manusia begini juga. Kalau kita emang senang nyarinya kejelekan orang, yang kamu bakal lihat kejelekan. Kamu selalu bakal lihat kejelekan. Si ini kejelekannya ini. Baiknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada 999 kebaikan orang nggak kamu lihat. Kamu cuma fokus sama satu batak miring. Tapi adapun orang yang memang hidupnya nggak pernah mau nyari kejelekan, yang dia selalu lihat hanya kebaikan. Hanya kebaikan. Dan disinilah kita hidup, bukan mau cari kejelekan orang. Kita mau cari kebaikan. Kebaikan siapapun. Suami kamu punya kejelekan, jangan lihat kejelekannya, lihat baiknya. Anak kamu punya kejelekan, jangan lihat kejelekannya mulu, lihat baiknya. Orang tua kamu punya kejelekan, jangan lihat kejelekannya, lihat baiknya. Saudara kamu punya kejelekan, jangan lihat kejelekannya, lihat baiknya. Teman kamu punya kejelekan, jangan lihat kejelekannya, lihat baiknya. Maka kalau kamu belajar melihat baiknya, kebaikan kamu yang akan selalu terlihat, bukan keburukan kamu. Kamu tadi nutudan, kamu kebiasaan hidupnya bagaimana? Ngelihatnya kejelekan orang bakal lihat kejelekan kamu mulu. Tapi kalau kamu hidupnya memang selalu nyarinya kebaikan, orang selalu juga mencari kebaikan dari dirimu. Ingat itu baik-baik. Jangan peduliin satu batak. Ingat ada 999 batak yang indah. Dari setiap perangai orang, barangkali ada satu wataknya yang jelek. Jangan lihat satu watak yang jelek, tapi lihat sisa watak yang baik yang lain-lain. Bahkan kita diajarin, kalau kita adalah orang yang kebetulan sering kali ngelihat jeleknya suami, sering kali lihat jeleknya anak, sering kali lihat jeleknya sahabat, saudara, doanya apa? Doanya sabar. Ya Allah berikan aku kesabaran, gitu. Terus doanya apa? Ya Allah tutup dari pandanganku kejelekan suamiku, kejelekan anak-anakku, kejelekan sahabat-sahabatku. Jadikan hanya mataku ini yang kau izinkan hanya melihat kebaikan mereka, selebihnya buat aku buta darinya ya Allah. Ini doa yang diajarin murid, suruh doa untuk guru. Ya Allah, tutup mata saya, butakan mata saya dari cacatnya guru saya. Sehingga tidak ada yang kulihat dari guru saya kecuali baiknya. Yang jeleknya saya nggak mau tahu ya Allah, saya nggak mau lihat. Tapi doa ini pakai juga buat kamu sama suami, buat kamu sama orang tua, buat kamu sama anak, buat kamu sama semua manusia. Saya nggak mau lihat jeleknya orang. Tadi lihat nggak sih ini mulutnya nggak lihat, ya. Tadi kamu lihat nggak sih ini sepanjang majelis merem nggak lihat, nggak lihat. Yang dilihat apa? Doa. Yang kamu lihat apa? Dia lagi nangisnya. Yang kamu lihat apa? Dia lagi doanya. Udah, yang lainnya dia merem, dia tidur, nggak lihat. Itu urusan yang begitu-begitu, apalagi urusan yang lain. Ya, saya kan ingat kalau pasangan buat salah, ada orang ditanya, suami saya tuh kerjaannya begini, begitu, salah mulu nggak ada baiknya. Teman yang satu nyaut, sama, suami saya juga begitu. Ada satu, ada satu temannya diam aja di sebelahnya, nggak ngomong apa-apa. Ini dua temannya yang kompor nanya, suami kamu bagaimana gitu. Iya, ini dua suaminya ditanya, kalau kamu suaminya bagaimana? Sama lah kurang lebih kayak kamu, tapi ngomongnya halus nih. Sama lah kurang lebih kayak kamu, tapi kalau ibaratnya suami saya punya kesalahan tuh banyaknya seperti bintang di langit,
Ada yang bisa ngitung bintang di langit? Banyak banget nggak tuh? Iya. Kebayaannya suami saya cuma satu. Tapi satu, subhanallah. Satunya kayak matahari. Bintang ketutup. Bulan ketutup. Yang terang dia doang. Satu. Kata temannya, apa itu satu? Dia mau nikahin saya. Ente bersyukur. Emang kamu baik bener apa? Sampai bisanya ngomongin suami mulu. Kalau kamu yang diomongin suami nangis nanti. Iya, apa baiknya suami kamu? Kata teman-temannya, apa tuh satu yang kayak matahari? Dia mau nikahin saya. Tuh udah baiknya dia. Baiknya dia mau lamar saya. Baiknya dia mau angkah-tukahin saya nih ijab qabul di hadapan Allah sebagai saksinya. Udah. Yang lainnya sih nggak kereken. Yang lainnya nggak kehitung. Itu doang satu. Saya punya teman laki-laki 10 nggak ada yang berani maju. Tapi yang berani dia doang. Berarti dia doang. Subhanallah. Tuh kejelekan orang nggak ada yang bisa diukur. Dari apa? Hanya dari karena dianya jelek. Tapi barangkali memang kebaikan di situ dan keburukan memang sejatinya selalu ada dalam diri manusia. Tapi tugasnya kita bukan mencari keburukan, tapi mencari kebaikan. Kemudian, thumma qala man ightaba fagihan, dikatakan barang siapa orang yang menghibah, menggunjing, fagihan, seorang yang berilmu, punya ilmu diomongin. Ustazah kah, ustadz kah, alim ulama kah, kiai kah, masyayikh dan lain sebagainya. Diomongin, fagihan, dia orang yang berilmu. Dia orang alim, tapi diomongin. Man ightaba fagihan jaa yaumal qiyamah, maka datang hari kiamat, maktuban ala wajhih, di wajahnya tertulis ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Allah enggak mau kasih rahmatnya buat dia. Makanya hati-hati dari ngomongin orang yang berilmu. Jia yaumal qiyamah maktubun ala wajhih, tertulis di wajahnya ini orang hadza ayis min rahmatillah, orang yang diputuskan rahmatnya Allah darinya. Orang yang diputuskan rahmatnya Allah darinya. Allah padahal pesan la tai'asu min rahmatillah. Kata Allah jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Tapi untuk orang yang ngomongin ulama, yang ngomongin guru, yang ngomongin kiai, Allah yang mutusin rahmatnya buat dia. Makanya hati-hati kalau ngomongin ulama. Tungguin aja tuh orang-orang yang zalim-zalim sama ulama. Tungguin aja orang-orang yang jahat-jahat sama ulama. Kalau ngomongin aja dosanya diputusin rahmat Allah, gimana yang menjarain? Gimana orang yang zalim? Gimana yang berupaya ngancurin hidupnya? Gimana orang yang berusaha ngebunuh dia? Gimana orang yang berusaha ngancurin karirnya dia? Memfitnah dia di sana kemari? Tungguin aja. Lihat nanti di hari kiamat apa tulisannya di wajahnya dia. Kalau hanya dengan ghibah, ngomongin kejelekan orang yang berilmu, dapat perlakuan putus rahmat Allah darinya, mau minta pertolongan rahmat dari siapa lagi? Tidak ada satu hamba Allah yang masuk di muka bumi ini ke dalam surga kecuali dasarnya rahmat Allah. Amal kita nggak ada yang bisa nolongin kita masuk ke surga. Kalau nggak dapat rahmat Allah, nggak ada yang masuk surga. Tapi karena rahmatnya Allah, orang masuk surga. Tapi kalau udah diputusin rahmat Allah, mau minta sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Hanya mulut, hati-hati. Jagain tuh diri. Ada orang-orang posting, nih saya kasih pelajaran. Ada orang posting tentang ulama, kejelekan tentang ulama. Bukan tugas kamu nyebarin postingan itu. Dengan tujuan mau ngingetin orang, ada orang ngomongin ulama. Kalau kamu makin sebarin, orang makin tahu. Nyampailah ke mereka yang benci. Wah dilihat, emang bener nih begini. Emang gak bener nih ulama, emang gak bener. Kalau kedapatannya sama orang-orang yang sama-sama kesel kayak kamu.
Kalau kedapatannya salah. Kita berada di zaman fitnah. Orang benar dibilang salah, orang salah dibilang benar. Orang bicara di mimbar ngomongin Nabi begini, Nabi itu kumel, Nabi kucel, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak kecil pada umumnya. Ibaratnya dia ngomong Nabi ingusan. Siapa kemarin yang ngomong kayak gitu? Masuk penjara gak? Gak masuk penjara. Ngomongin Allah, ngomongin Nabi ibundanya gak masuk penjara. Gak ada urusan Allah. Khutbah ahlu mimbar yang ngomongnya salah masuk penjara, yang ngomongnya benar masuk penjara. Yang ngomong benar masuk penjara. Dan yang kita lihat ulama-ulama kita yang ada di penjara, ulama benar semua itu. Bukan ulama salah, ulama benar semua. Yang dimasukin penjara, yang ngomongnya benar makanya di penjara. Dan kita alhamdulillah, biarpun kita berada di zaman fitnah ini, tugasnya kita adalah memuliakan semua para ulama, meninggikan nama-nama para ulama, menjaga kemurnian, kemaslahatan, kehormatan para ulama. Jadi jangan pernah terprovokator tentang orang yang menyampaikan kejelekan ulama sama kita. Jangan terprovokator. Ada orang yang pengen, si ini kan begini tuh katanya, tuh ustadz begini katanya, tuh habib begini. Hati-hati. Kita nggak mau diputusin rahmatnya Allah. Para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Satu. Yang kedua, mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata ulama tafsir, darajat ini antara nabi dengan dia hanya beda selisih 1 derajat aja. Nabi SAW bersabda, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Kata Nabi, ulamanya umat saya itu kedudukannya kayak nabinya Bani Israel. Nabi sampai menjunjung tinggi para ulama. Siapa kita? Belajar kagak, apa kagak jelek-jelekin ulama? Belajar enggak, nyantri bener enggak, malah ya. Yang bikin sedih kalau sampai dia ulama juga ngejelekin ulama. Jadi hati-hati. Hati-hati sama mulut kita, sama lisan kita. Makanya tadi kan yang saya ajarin doa yang tadi saya bilang, ya Allah butakan saya dari cacatnya guru-guru kami. Itu sebetulnya doa kita buat guru. Jangan sampai kita lihat ulama atau guru kita punya kejelekan sampai jadi bikin kita ini ngomongin guru. Dulu Imam Abu Hanifah punya murid dekat sama Imam Abu Hanifah. Kemana-mana sama Imam Abu Hanifah. Kerjaannya yang ngambilin urusannya Imam Abu Hanifah. Orang mau ketemu Imam Abu Hanifah ngomong sama dia pintunya. Orang mau apa-apa sama Imam Abu Hanifah nanya sama dia urusannya. Lakin subhanallah, datang sakaratul maut, ajalnya dipanggil, dia dalam keadaan su'ul khatimah intinya. Dia meninggal ala su'ul khatimah. Maka murid-murid Imam Abu Hanifah ini bingung. Ini orang dekat sama Imam Abu Hanifah, nempel sama Imam Abu Hanifah, ahlu khidmahnya Imam Abu Hanifah, kok bisa-bisanya meninggal begini model? Kata murid-muridnya yang lain, ya Imam, kasih tahu kita apa salahnya dia. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa Allah cabut dia bukan dalam keadaan yang baik karena dia telah berkhidmah kepadamu selama ini? Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Ya, memang selama ini dia khidmah sama saya. Memang selama ini dia ngurusin keperluan saya. Memang selama ini dia ngangkatin perabotan saya, benda-benda saya. Tapi, kata Imam Abu Hanifah bilang, di hatinya berbeda. Jadi setiap apa yang saya lakukan, hatinya ngomong yang lain. Kok imam begitu? Ini imam, kok imam begini? Ini beneran? Oh, Imam Abu Hanifah beneran oh ini? Hatinya ngomong terus. Hati. Ngomongin hati. Si ini kok begini? Si ini kok begitu? Itu ulama ini kok begini? Ulama ini hati-hati. Kita diajarin tawadhu, merendah, benar-benar husnudzon billah. Wa di antaranya wa bi ibadillah, kata ulama ibadillah, hamba-hamba Allah, di antaranya hamba-hamba kekasihnya Allah,
wabil khusus para ulama, para wali, gak ada yang boleh ngomongin sembarang tentang mereka. Allah bilang dalam hadis qudsi, siapa yang ngajakin perang walinya saya, adzantuhu bil harb. Kata Allah, saya izinin perangin dia. Siapa yang mau perangin kekasih saya izinin perangin dia. Itu hadis qudsi sahih, nggak ada pertentangan daripada hadis itu. Allah ngizinin kita ribut buat orang yang ngejahatin kekasihnya. Ya, kita bukan disuruh ribut. Ini perumpamaan kiasan bahwa orang itu kalau ngejelekin orang soleh nggak ada baiknya, nggak ada baiknya. Orang tua, orang sepuh, alim ulama, kekasih Allah, dekat sama Allah, ibadahnya banyak, diomongin, dijelekin, dirasanin dari belakang. Ini kan si ini begini, hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Banyak kisah-kisah serupa berkenaan dengan tentang orang-orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasan dalam berkhidmah, dalam mendekatkan diri sama Allah. Nah, disinilah kita harus jaga diri, jaga mulut, jaga lisan, jangan sampai kita salah ucap, jangan sampai kita salah ngomong yang pada akhirnya membuat kita merugi. Ya, betul apa enggak Ibu? Nah, itu orang-orang yang pernah ngomongin ulama, yang pernah jahat sama ulama, yang pernah ngezalimin ulama, udah tungguin aja orang-orang yang kayak gitu. Jangan minta balasan dunia, karena balasan dunia terlalu ringan untuk mereka. Allah menyiapkan balasan yang menyedihkan di sana, balasan yang menyakitkan di sana. Karena nggak ada balasan yang lebih nyakitin daripada di sana. Kalau balasannya di sini, ya mana? Yang masukin ulama ke penjara harus di penjara juga. Simple dong. Allah nggak mau, harus mati. Simple dong. Kata Allah, kamu harus lihat dia dicongkel, dia disiksa, dia dicelupin di neraka, dia harus dapat perlakuan hina. Ente harus lihat nanti di sana. Allah nggak liatin di sini. Kalau liatin di sini simple, siapa yang mau hukum orang kayak gitu? Nggak ada. Tapi hukuman Allah jauh lebih besar. Gitu. Ntar sabar, lihat dulu pemandangannya, lihatnya di sana, jangan di sini. Di sini, makanya kita di sini jangan jadi kayak mereka. Di sini jadilah pembela mereka. Di sini jadilah pecinta mereka, pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta dzurriyyat, pencinta kiai, pecinta guru-guru mulia. Jadi pembelanya, jadi pecintanya, bukan jadi yang ngomongin, bukan jadi yang merangin, bukan jadi yang apa? Yang ngehancurin, jaga. Wahakadha. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala aqwamin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim wa ya'kuluna al-jifah faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas fid dunya. Kata Nabi SAW, saat aku diperjalankan oleh Allah di malam Isra, malam Lailatul Isra, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya diperjalankan ala agwam. Saya ngelihat ada satu kaum yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim. Dia lagi cakarin mukanya sendiri, pakai kukunya dia. Yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim wa yakuluna al-jifah. Mereka itu makan bangke, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah lihat ada kaum yang mereka lagi cakarin mukanya sendiri dengan kukunya yang panjang dan mereka lagi makan bangke. Kemudian Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril? Mereka itu siapa wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas fid dunya. Mereka ya Rasulullah adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya di dunia. Perumpamaan yang makan daging saudaranya siapa? Orang yang riba. Karena Al-Qur'an jelas. Atuhibbu an ta'kula lahma akhihan maitan fakarihtumu, kata Allah. Kamu senang mau makan daging bangkai saudaramu sendiri. Nah, ini yang dilihat sama Rasulullah, keadaan orang-orang yang ngomongin orang, yang senang ngejelekin orang, yang mengadu domba orang. Nih, keadaannya di sana, mereka yang cakarin mukanya sendiri. Allah nggak suruh orang lain cakarin, nggak, kamu aja cakarin diri kamu sendiri, noh. Dan Allah suruh mereka makan daging bangkai.
Makan, perbedaan daging bangkai sana sama sini. Kalau kita makan enak di sini nggak seberapanya surga, bayangin makanan paling nggak enak, makanan paling ngebauin, makanan paling ngejijiin di muka bumi ini dibandingin berkali-kali lipat ganda ngejijiinnya di sana. Kita ngelihat darah udah jijik, tapi bayangin jijiknya di sana. Kita ngelihat nanah udah jijik, tapi bayangin berkali-kali lipat jijiknya nanah di sana. Ngelihat bangkai di sini udah jijik, tapi bayangin berkali-kali lipat bangkai yang lebih busuk, lebih bau, lebih nggak enak di sana. Bukan di sini, tapi di sana. Yang harus kita jaga. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu anhu wallahi lil ghibah asra'u fid dini rajulul mu'min fil aklah fil jasad. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yubsiru ahadukum al-ghadha fi 'aini akhihi wa la yubsiru al-jadha fi 'ain nafsihi. Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat menghancurkan agama seseorang daripada makanan yang makanin tubuhnya seseorang, yang hancurin tubuhnya seseorang. Agama kita lebih cepat hancur. Gara-gara apa? Lebih cepat hancur gara-gara ghibah. Ngomongin orang. Itu lebih cepat ngancurin, ngerusak kita punya agama daripada apa kata yang dibilang? Daripada makanan ngancurin badan. Subhanallah. Kita mau selamat. Lebih cepat ngerusak agama daripada penyakit yang ngerusakin badan. Itu kalau sakit, maaf, naudzubillah, kena sakit kanker, kena sakit apa, digerogotin badan kita cepat kan? Ya Allah, kemarin ketemu masih segar, masih gemuk, sekarang udah habis badannya. Kalau orang udah kena penyakit ya, kena gula ternyata, ya Allah kemarin masih gemuk, sekarang ngelihat habis badannya kurus. Prosesnya kayaknya cepet banget, itu tuh hilang, itu tuh diambil. Tapi lihat, kamu punya dosa ngomongin orang lebih cepet ngancurin agama kamu daripada penyakit ngerontokin badan kamu. Sekarang tuh kalau mau cerita diri kita aja, ceritain tentang kita aja, biarin dikatain orang eksis banget, ngomongin lagi dirinya, ngomong apa? Bosen nih kayaknya ngomongin dia lagi, masih mending nih daripada yang diomongin orang lain. Emang setan nggak demen dengerin yang bener, demennya dengerin. Intinya kalau di depan orang kan katanya jangan pernah banggain apa yang orang juga suka banggain. Banggain anak, banggain harta, banggain kepemilikan, jangan. Jadi kalau ceritain diri kamu aja yang lucu-lucu, cerita diri kamu yang senang-senang, jangan. Kamu tahu nggak, saya kemarin habis pulang dari Eropa, dilempar sama orang, sono, nggak mau berteman sama yang begini. Tahu nggak, kemarin baru pulang dari sini cerita, dilempar kamu, sono jalan, nggak usah jalan, berteman sama yang begini pusing, kata bilang. Ceritanya lebay gitu ya, nggak perlu diceritain. Kalau yang itu kamu nggak cerita aja orang udah pada tahu sejagat. Nah, begitu nggak usah diceritain. Oh anak, alhamdulillah anak saya ini matematikanya ranking 1, anak saya begini. Jangan. Kalau kata Habib Anis bilang jangan pernah ceritain kelebihan anak sama orang lain. Kenapa? Karena dia juga punya anak. Dan gak ada orang tua yang senang ngelihat kelebihan anak orang lain. Pengennya anaknya yang lebih. Habib Anis jangan pernah banggain kelebihan anak sama emak orang. Yang ada apa? Dia pulang anaknya dimaki-maki. Kamu tuh. Ya, jangan kata Habib Anis. Iya. Dimaki-maki. Kamu tuh kayak si ini dong. Mama lihat si ini begini, nggak terima. Dari ketidakterimaan orang tua melihat anak orang lebih berhasil, nah, ini kan jeleknya gitu ya, nggak nerima, akhirnya yang kena dampret siapa? Jadi kalau mau mujiin anak orang. Jadi gimana caranya? Ibu punya anak, jangan ngomongin anak ibu, ngomongin anak dia. Dengar-dengar anak kamu ranking 1 kemarin. Oh iya girang. Iya, Masya Allah doain ya. Iya gitu. Udah, jangan banggain anak kita. Kalau yang kamu banggain anak kamu udah repot urusannya.
Tapi banggain anak dia. Kalau kata Habib Anis bilang, jangan banggain yang nikmat yang orang lain belum tentu punya. Jadi kalau duduk sama orang, pujilah orang lawan dudukmu itu, lawan bicaramu itu, yang diajak ngomong tentang dia. Nanti kebalikannya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaba bil gadil adlu salat ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacau nih kalau muridnya begini nih. La haula wala quwwata illa billah. Tamam. Enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيع وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi ingat, ibu-ibu kita semua yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu bimbing lisan kita ya untuk selalu berucap kebaikan, terutama bukan tentang diri kita tapi tentang orang lain. Sedikit mengingatkan bahwa ghibah itu definisinya kemarin yang kita bahas adalah membicarakan tentang orang yang mana jika orang tersebut tahu kita membicarakannya dia nggak suka. Ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu zikru akhika ma yakrah. Kamu nyebutin tentang saudara kamu kan yang kamu nggak suka, yang orang itu kalau tahu dia nggak suka. Dia nggak suka apapun itu. Pokoknya kalau dia tahu dia nggak suka ya udah. Berarti kamu harus hati-hati dan waspada. Kira-kira kalau kita ngebicarain jeleknya orang udah pasti nggak suka kan? Tapi ada orang yang kalau dibicarain kebaikannya juga dia nggak suka.
Nah, kita di sini hati-hati. Kalau ada orang pesan, jangan pakai ngomong-ngomong ya. Ini misalnya kebaikan nih. Jangan diomongin. Kalau kamu ngomongin itu pun termasuk ghibah. Kemana aja kemarin, ya Allah. Iya, apapun itu, intinya nih. Kalau dia udah wanti-wanti, misal kamu tahu sahabat kamu punya kelebihan, dia bilang, udah kamu aja yang tahu, orang lain gak perlu tahu. Udah, kamu jangan heboh. Kan dia pesen, kalau gak dipesenin gak ada urusan. Memang boleh, tapi kalau yang lain tentang ghibah, kemarin udah kita jabarin. Ngomongin kulit, ngomongin panjang pendeknya, tinggi pendeknya, bajunya, cara berpakaiannya, model pakaiannya dia. Kita gak boleh celah, kita gak boleh kritik. Itu bagian daripada ghibah. Gitu, gak boleh kita ngomongin itu. Apa bahasanya kemarin kan kita jabat body shaming ya. Oh, ini orang gemuk banget, hati-hati. Gitu. Hati-hati. Perkara-perkara yang begitu ya nggak boleh. Tapi kalau kebaikan orang terkhusus, bukan kebaikan diri, kebaikan orang memang harus terucap terus dari mulut kita. Jadi gantilah ghibah itu dengan kebiasaan yang sering kita buat dengan selalu mendatangkan kebaikan orang. Dan selama ini kita senangnya nyari kurangnya. Ayo kalau dudukan, kalau ngomongin teman cari baiknya. Bikin orang yang gak kenal dia, dari yang gak kenal jadi dari biasa-biasa aja, jadi gak biasa-biasa aja sama dia. Oh, kamu kenal si ini, kenal. Oh, dia orangnya baik loh. Masa sih? Beneran? Baik banget orangnya begini. Begitu. Bukan yang, oh kamu kenal sama si ini. Emang kenapa? Enggak sih, setahu saya dia orangnya. Hati-hati. Beda kan? Kalau kamu duduk sama orang yang kamu dengar ada orang baru kenal teman kamu atau baru kenal orang lain, tapi kesannya keluar dari mulut kamu kebaikan tentang orang itu. Gimana menurut kamu? Apalagi sampai kamu ditanya, bagaimana menurut kamu? Baik, orangnya baik. Baik, hatta kamu nggak tahu, bilang aja baik. Nggak mungkin dia nggak punya kebaikan. Baik, lu baik. Jangan nggak tahu ya. Tapi sih sekilas kalau saya lihat-lihat ada aja gitu ya. Jangan jadi kompor-kompornya gitu ya. Ngomong baik-baik aja, jangan tapi. Jangan pakai koma ya, baik-baik aja. Udah, itu. Jadi selebihnya ngomongin tentang kebaikan diminta. Matlub. Ngomongin kebaikan orang diminta, ngomongin kebaikan diri jangan. Baik, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi juga untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah semua ilmu yang kita pelajari menjadi pembekalan kita di dalam memperbaiki diri, di dalam mendekatkan diri juga diri kita semua kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah pertama untuk yang meninggal dunia. Nur Hayati binti Haji Muhammad Nazir yang meninggal dunia, mudah-mudahan dan semua ahli keluarga kita, arwah orang tua kita yang telah mendahului kita, arwah kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur mereka, ampunkan dosa-dosa mereka, jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sehat, kesehatan yang sempurna. Untuk sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara, Allah jaga insyaallah. Untuk Nur Hayati binti Haji Murdani yang sedang kemo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, penyakitnya semua diangkat oleh Allah, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan insyaallah, dan kita semua ya Rabb, mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita, berikan kesembuhan untuk kita semua. Yang milad, yang ulang tahun, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, mudah-mudahan dalam taat, dalam sehat, dalam afiat insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah khusus, biniatul khusus untuk yang sakit, biniatul syifa Al Habib Abdullah
bin Abu Bakar As-Segaf, dan juga seluruh diri kita masing-masing yang sakit, terkhusus juga Nur Hayati binti Haji Murdani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'si anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kull ta'bin shadid waqfina waqfihum min al hadd wal hadid wal marad shadid wal jaysh al adid waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al 'idham as'aluka an takfina wa takfihum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa inna ala man salafna salihin ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila hadratil mukarramah Al-Ustazah Syarifah Isa binti Ahmad bin Abu Bakar bin Salim yang telah secara gamblang menerangkan daripada kajian kita Mukasyafatul Qulub, yang tak lain adalah kita berharap agar Allah bersihkan hati kita. Dengan terjaganya hati kita, maka terjaga pula lisan kita, insya Allah. Sambil kita sama-sama tetap menggalang dana, karena ini pembangunan memang sudah 90%, namun ada masih banyak kekurangan, dan insya Allah ada tahap kedua untuk beranjak turun ke bawah sedikit. Ya, jadi kita tetap mengajak untuk ibu-ibu sekalian yang hadir di sini untuk sama-sama kita menggalang dana dalam pembangunan Majelis Taklim Banat Ummul Batul dengan iringan selawat dari Banat Ummul Batul. Allahu Allah lamma nadani فسرت عبدا
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأهلي روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدد الحبيب وآله وصحبه عدد طاشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabul sallallahu. Ibu-ibu jangan lupa ya, pada zuhur ini ada hadir kita kembali dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Majelis Taklim Al-Mabrur, yaitu yang berada di Lenteng Agung. Kita kenal Ibu Eri ya, Nisa Travel. Kita jawab insyaallah, kita hadirkan langkah kita dengan niat kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.